kebanyakan agensi dianggap Roro Jonggrang tuh. Kan? Roro Jonggrang itu candi satu malam. Jadi minta sekarang besok jadi. Wah. Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial ya. Ada Bro Semi sebagai expert SEO dari agensi saya, dan juga ada Bro Rian ya sebagai SEO dari agensi Topidev. Mungkin boleh sedikit intro dulu, Bro. Oke, halo semuanya. Thank you Bro Rian udah ngundang di podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Tisomyono. Saya membantu pemimpin bisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Saat ini saya di Topidev, sebuah digital agency, frenemy. Oke, jadi walaupun betul. Bersaing tapi kita temenan. Nah, kita ada salah satu Google Premier Partner di Indonesia. 2025 kita juga dapetin kemarin. Lalu kita juga Semrush Agency Partner untuk Indonesia. Mantap sekali. Oke, Bro Semi mungkin boleh Bro sedikit intro dulu, Bro. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama gue Semi, expert SEO dari agensi Midas. Ya. Dan di video ini kita bakal bahas kayaknya ya, mendalam tentang SEO gitu. Nah, Bro, kalau boleh tanya nih Bro, kenapa SEO? Sebenarnya awalnya gini deh, apa itu SEO? Mungkin dari teman-teman banyak yang belum mengerti SEO itu apa. Pengalaman saya banyak bingung antara SEO dan CEO. Oh, beda ya, beda. Guys. Oke, SEO adalah Search Engine Optimization. Jadi gimana kita bisa tampil di halaman pertama pada saat orang melakukan pencarian. Jadi pencarian di mana? Yang paling populer mungkin kita ngomongnya Google ya. Google. Karena Google kan semua market leader sampai 2025. 2026 belum tahu. Nah, kalau kita lakukan pencarian di Google, ada hasil pencariannya. Nah, SEO tugasnya adalah gimana supaya pada saat orang melakukan pencarian, yang ketemu itu kita punya. Nah, kita ada di halaman pertama. Apa yang dilakukan? Nah, banyak step, banyak hal yang diperhatikan lah di dalamnya. Gitu. Tapi kenapa SEO? Karena banyak dari teman-teman semua, ya, mungkin termasuk klien-klien saya aja kok ya, yang mereka tuh belum terlalu percaya bahwa SEO itu adalah satu hal yang efektif. Masih agak skeptis. Pertanyaan yang bagus. Kenapa SEO? Jadi kalau dari saya mulai digital marketing 2007. 2007 berapa ya, kita sama ya, sangkatan kayaknya. Pemain lama semua ya. Pemain master ya. Master sama senior sama ya gitulah ya gitu ya. 2007 itu pada saat itu ya semuanya hanya Google. Jadi kita memang masuk di situ Google, kita belajar. Saya belajar tentang semua strategi yang ada. Yang paling seru nih SEO nih kayaknya. Search engine paling seru nih, ya kan? Jadi saya dalamin SEO sampai ke belajar kemana-mana lah. Nah, terus pada saat dari 2007 sampai sekarang 2025 perubahan terjadi banyak. Jadi mulai dari kita masuk ke area sosial media, terus sosial media dulu mungkin Twitter, text based, terus kita masuk ke Instagram, image based, terus video based, sekarang live shopping, TikTok dan segala macam. Tapi kenapa SEO? Mungkin ini kita probing SEO sedikit. Boleh. Jadi supaya banyak menggunakan jasa SEO di kita gitu ya. Jadi SEO itu kenapa SEO? Karena semua orang mencari. Melakukan pencarian. Nah, kalau sekarang kita ada marketing funnels. Marketing funnels, top funnels-nya itu atau awareness funnels mungkin bukan di search engine. Jadi kalau sekarang saya bilang SEO untuk awareness ya enggak juga. Enggak juga ya sekarang ya. Jadi di top funnels itu kita banyak pakai sosial media. Sosial media gampang untuk diproduksi, lalu kita posting langsung muncul juga. Sampai kita posting aja ya berarti. Konsisten kita posting. Nah, tapi yang bedain SEO itu apa? Ini perbedaan antara SEO dengan sosial media. Yang paling besar menurut saya adalah kalau konten sosial media kita posting hari ini, wah FYP, wah keren nih, viral banget. Bulan depan kontennya kemana? Belum tentu kan? Udah di scrolling ke bawah, dicari juga nggak ketemu gitu ya. Perbedaan dengan SEO adalah kita posting sekarang, munculnya kapan? Nah, SEO itu butuh waktu. Mungkin ya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun. Sama kayak FYP lah. Bisa jadi nggak muncul-muncul juga. Tapi begitu kita menggunakan strategi SEO yang tepat, kita bisa muncul di halaman pertama. Mungkin 3 bulan kemudian kita muncul di halaman pertama. Habis itu bahkan stay di situ ya kurang lebih
secara statistik datanya ya sekitar 9 sampai 1 tahun ada dalam pertama. Berarti emang long term game ya? Nah, jadi itu long term game. Nah, jadi top of funnels-nya social media, mid-nya SEO, karena kita mau dapetin yang tengahnya. Karena kapan kita cari? Yes. Begitu udah tahu dari social media, ada produk bagus nih. Terus, ya mereka cari. Nah, tapi yang ini 2025 ke depannya bakal lebih seru, karena kita nggak bakal fokus cuma di Google. Karena kita banyak search engine. Jadi namanya search engine. Orang tuh mikir kayak search engine itu Google optimization. Bukan. Semuanya berarti ya? Semuanya. Ada marketplace optimization, ada TikTok. TikTok punya search bar. Meta di Facebook ataupun Instagram punya search bar. Semuanya punya pencarian. Ya kan? Marketplace, e-commerce semua ada pencariannya. Gimana caranya kalau orang cari sesuatu, kita muncul di atas. Apalagi kalau misalnya yang paling dekat mungkin yang punya toko online gitu ya, di marketplace, cari produk, wah itu kan kompetisi tuh kanan kiri gitu ya. Iya. Gimana yang muncul di atas kita? Nah itu ya salah satu SEO yang bisa kita terapkan. Jadi konsepnya jadi search everywhere ya bro? Iya, sekarang ya satu praktisi di SEO namanya Neil Patel, dia memperkenalkan SEO itu search everywhere optimization gitu ya katanya, karena udah bukan search engine lagi. Ini kita nyari di mana-mana lah, dimanapun kita sebagai pengguna, teman-teman yang di sini jawab sebagai pengguna, biasanya pasti melakukan pencarian. Pasti. Ya? Tapi di mana ya pokoknya kita cari. Ya minimal tanya sama orang tua lah, Mah, ini gimana gitu ya, atau Kak, ini di mana? Atau siapapun, teman kantor, teman ini, semua kita cari. Nah, jadi platformnya bisa macam-macam. Nah bro, mungkin boleh juga dong sedikit dijelasin tentang agency Toffee Dev itu apa sih? Jadi kalau Toffee Dev ini kita fokus di search dan digital advertising. Nah, jadi kita core service-nya kita di dua itu. Search juga sekarang ada satu yang namanya local SEO. Local SEO itu adalah the next thing yang bakal banyak banget dipakai di Indonesia karena udah mulai muncul di permukaan. Kalau tadi SEO adalah kita punya website, kita muncul di halaman pencarian Google. Kalau local SEO itu lebih ke daerah sekitar. Karena berdasarkan statistik, kapan kita paling sering cari di Google? Pada saat kita lagi cari di daerah sekitar kita. Kayak misalnya restoran terdekat gitu ya, restoran Padang terdekat, atau lagi pengen makan sushi yuk, sushi terdekat di mana, ya kan? Atau mobil bannya kempes nih, tambal ban terdekat di mana. Nah, yang terdekat ini lagi orang melakukan pencarian pada saat mereka cari yang terdekat. Nah, itu jadi salah satu strategi untuk mereka yang punya lokal bisnis, yang punya lokasi untuk bisa ditemukan di daerah sekitarnya mereka. Karena ini bukan main Indonesia, bukan main cuman di provinsi doang, di Jakarta doang, bukan Jakarta Barat, tapi lebih ke miles ya, kayak 5 mil, sekitarnya pokoknya. 5 kilo, 10 kilo, bahkan mungkin yang 100 meter. Jadi buat teman-teman semua yang mau optimize nih ya, UMKM kalian bisa lah nanti kontak sama Bro Dian. Boleh banget. Nah, gue mau nanya, awal mula berdiri Toffee Dev kapan bro? Kita mulai 2011 bro. Wah, kita udah kayak tua banget nih. Ceritakan sedikit sejarah kenapa memulai Toffee Dev. Benernya kita di Toffee Dev, saya berdua sama partner. Kita benernya nggak ada rencana untuk jadi agency. Jadi di kerjaan saya sebelumnya saya di event organizer. Jadi ngebantuin bikin event. Lalu di event organizer itu event organizer untuk seminar, dan di situ saya jadi banyak belajar tentang digital marketing dari seminar-seminar yang ada. Karena event organizer-nya mengadakan seminar tentang digital marketing. Terus saya memajukan diri dari pekerjaan, saya mulai usaha. Dulu itu kita mau bikin startup. Kalau sekarang ngomongnya startup, dulu nggak ada. Dulu masih ini banget ya. Nggak ada namanya itu startup. Kita cuma bilang kita bikin bisnis sih online ini apa ya, bikin apa ya gitu. Nah, jadi kita udah bikin, dapat traction-nya bagus, tapi sama seperti semua startup di awal budgetnya yang nggak bagus gitu ya. Iya, karena kan pasti kita bakal gitu ya.
Ini 2008 tadi, Bro? 2011. Oh, 11, sorry. 2011. Oh. Nah, kita mulai rapi-rapi, udah mulai rapi-rapi, kita jalanin, ya bootstrapping, makan uang tabungan, ya liatin aja gitu ya, ini gimana nih, oh ininya sih data bisnis plan-nya sih bagus gitu kan, tapi kan bisnis plan sama realita pasti beda jauh. Ya inilah ya suka nggak sesuai lah, nggak sesuai. Bisa di spill nggak, Bro? Kira-kira tuh bakar berapa, Bro? Enggak, kita nggak sampai bakar, karena waktu itu juga dulu itu 2010-2011 itu bukan yang bakar-bakaran. Oke. Oh, belum ada Gojek, ya? belum ada Gojek, belum ada Tokopedia. Situs yang paling besar adalah Kaskus. Kaskus dulu. Jadi Kaskus pun waktu itu pas lagi zaman-zamannya mau di buyout, ya kan, FJB dan segala macam. Jadi kita nggak sampai bakar, kita nggak sampai invest yang gede-gedean, gila-gilaan. Sambil jalan, karena sambil nungguin startupnya jalan, ada bekas klien yang di kantor sebelumnya nanyain, kita butuh nih pasang iklan waktu itu di Google Ads. Oke, Google iklan di Google lah, di SEM gitu ya, PPC. Jadi ya udah ada satu masuk, ya udah kayak lah, sambil nungguin juga ini belum ada bisnisnya, maksudnya startupnya nggak jalan, kita masih cari jualan dan segala macam. Ya ini udah ada klien masuk, ya udahlah cobain lah. Jalanin. Nah, satu keterusan dia sampai sekarang. Tapi awal dapat klien, Bro, yes, itu ada nggak keraguan dalam diri untuk kayak ambil apa enggak ya? Terutama dengan kondisi waktu itu juga masih awal start. Masih awal start. Kita sih nggak ada, karena kita tahu skillnya. Jadi kita tahu skillnya. Saat itu kalau kita ngeliatin di agency yang fokus di Google Advertising dulu ya, itu ya, itu nggak seramai sekarang. Bahkan dulu pas awal-awal kita itu kita bilang kita adalah top 3 Google agency di Indonesia. Keren ya, top 3. Kenapa top 3? Soalnya ada 3. Cuma 3. Indonesia yang gede-gede, ada yang gede banget, gede kecil, kita ketiga. Nggak ada yang mau tuh, belum ada yang lirik. Jadi kita bilang, kita ada top 3 digital, top 3 Google agency di Indonesia. Berarti Bro tergolong pionir berarti ya kalau di SEO ya? Pionir. Awal-awal lah. Awal-awal. Top 1-nya siapa, Bro, dulu? Top 1-nya siapa? Masih ada sampai sekarang. Sebut brand. Sebut aja nggak apa-apa. Yang paling besar itu dulu namanya Digitraffic. Digitraffic. Ya. Oke, almarhum Herman. Kenal juga ya? Ya kan? Ya, itu udah senior lah. Dia ada dulu itu ada Google Ads Professionals Certification kalau salah. Dulu itu belajar Google, kita mau ujiannya bayar gitu kan. Oh gitu. Iya, karena dulu bayar $50 apa $100 gitu untuk ikut ujiannya. Jadi nggak ada yang mau. Agensi besar yang budgetnya banyak besar, yang budgetnya banyak. Cuman mereka nggak mau ambil ujiannya. Ya kita aja nih yang baru-baru yang kita ngerti. Karena saya belajar dari satu orang di Singapura, dia juga melakukan hal tersebut. Jadi bayar $50. Dulu $50 juga sulit banget ya. $50 sekarang sekitar 800.000 gitu ya. Wah, ini spending kalau nggak lulus angus lagi. Jadi kita yang belajar dulu segala macam. Tapi ya oke lah gitu ya. Jadi dapat Google Ads partner di Indonesia. Sampai sekarang untungnya masih jadi Google Ads partner di Indonesia. Dia jadi tahu skillnya. Habis itu ya kita memang expanding terus-terusan aja dari sana. Nah, kalau gue boleh tahu upside down-nya ngedirin Toffee Dep gimana? Wow. Ups and downs. Banyak banget itu sih. Soalnya gini, Bro, kalau pengalaman saya pribadi, banyak klien itu kadang yang nggak ngerti proses dan maunya hasil aja. Oh iyalah. Dan kadang kalau misalnya kita misalnya bagus nih SEO, hasilnya oke, mereka terima kasih. Kalau misalnya hasil jelek, wah ini kita namanya bisa jelek banget. Tapi tenang aja, itu ada semuanya. Dari semua klien yang kita punya, kita juga melakukan hal tersebut. Banyak banget gitu ya. Mereka lupa bahwa mie instan aja butuh waktu untuk jadi mie. Betul. Jadi nggak ada namanya instan. Jadi ada prosesnya, ada waktu prosesnya. Jadi kalau misalnya di kita untuk ngelakuin hal itu, makanya kita juga banyak ngelakuin edukasi. Edukasi video, podcast, sosial media untuk ngejelasin bahwa ini loh ada prosesnya.
kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi ya itu prosesnya. Kalau nggak suka, nggak nikmatin prosesnya, ya nggak apa-apa juga sih. Ya harap hasil tapi lah ya. Iya. Nah, kita lagi ada satu keinginan di mana kita mau yang pecat klien. Wah itu kalau kita kejadian tuh keren banget tuh ya. Gimana kalau kliennya yang gak mau begini, ya udah memang mungkin bukan waktunya kita untuk bekerja sama. Oke, kita mungkin di klien lain, ya kan? Nah tapi nggak segampang itu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau bikin agency, oh gila keren banget bisa bicara klien, tenang. Prosesnya saya butuh. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Oke. Tapi kalau ada yang keterlaluan ada. Ada beberapa yang udah parah banget ya. Kita mau gak mau lah. Kalau nggak tim kita terbebani, klien juga nggak happy, namanya jadi jelek banget. Ya udah, gitu. Tapi itu semua pasti ngalamin kok. Pasti ya, rata-rata agensi itu pastilah. Nah kira-kira bro, apps-nya nih apa sih? Kapan mulai melejitnya lah? Kapan mulai melejitnya? Waduh, emangnya kita udah melejit belum lah? Kita baru ya. Kita terlalu low key kayaknya bro. Jadi perjalanan kita lumayan panjang dari 2011 sampai 2000 sekarang lah ya. Mudah-mudahan sampai seterusnya masih ada. Turning point-nya kita itu pas pandemi malah. Pandemi. Ya. Pandemi itu kita punya difficulties. Kayaknya banyak teman-teman juga punya difficulties yang kejadiannya sama gitu ya. Yaitu bisnis karena kita agency, klien awal pandemi itu kan semua potong baju tuh ya. Ya kan, semua stop. Nunggak bayar. Nunggak bayar sih, untungnya nggak ada. Nggak ada untungnya. Nggak ada nunggak bayar. Mereka memang bilang stop aja udah. Jadi dia juga nggak mau yang pesen dulu terus bayarnya belakangan, nggak ada. Jadi mereka stop. Nah terus di situ kita kesulitan lah, kesulitan. Jadi dulu itu sempat gaji berapa bulan. Terus gajian anak-anak terpaksa kita potong setengah atau potong berapa gitu sama beberapa bulan. Sambil kita ngelihat market kan. Waktu itu kan COVID, pandemi, gak ada yang ngerti kan. Ini sampai kapan ada yang berharap besok bisa gila ini jual lagi. Nah di situ kita baru mulai berpikir tuh, kenapa kita waktu itu kan 2020 ya. 2020 COVID. Nah, jadi 2020 itu adalah masa yang paling sulitnya kita. Kita bilang, kita udah kerja kayak 10 tahun, kok tetap sulit nih, cuma gara-gara virus kecil, perusahaan mau bangkrut gitu kan. Kayaknya ada yang salah nih. Ya. Nah, jadi 2021 kita baru ngelakuin perubahan. Nah, itu turning point-nya kita. Jadi kalau sebelum 2020 itu, timnya kita small team. Jadi kayak timnya kita itu 2020 itu sekitar 20 orangan lah, 18-20 orang. Nah, 2021 kita naik ke 60 orang. 2021 40-50 orang, terus 60 orang, 90 orang. Sekarang 60 orangan. Kategori untuk tim size-nya. Nah, turning point-nya di pandemi itu yang bikin kita berubah apa? Kita fokusnya sekarang berbeda. Fokusnya lebih ke dulu kita banyak ngomongin ke service. Jadi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan bagus, produknya harus produk nomor 1 kan. Cuman kita lupa dari dulu sampai turning point itu adalah bisnis kalau mau bertumbuh harus fokus di jualan. Walaupun kita digital marketing, kita nggak jualan. Dulu itu kita sombong banget. Sombongnya apa? Meeting sama klien, nggak kita follow up. Wah, sombong banget tuh. Bukan disombong tapi, karena kita emang nggak tahu bahwa harus di follow up. Jadi kita yang meeting sama klien, kasih brosur, kasih proposal, terus kita lupa gitu ya. Nanti kliennya datang sama kita, pede, ya kan pede. Tapi ternyata bukan begitu. Salesnya harus fokus gimana kita teleponin orang, follow up dan segala macam. Jadi dari 2021 sampai sekarang kita banyak fokus di salesnya. Ya pasti lah dengan adanya sales ya, mereka dapat cash flow, mereka juga pasti happy sih. Nah jadi itu yang kita lakukan lah dari internal dan juga dari apa yang kita kerjain. Karena kalau gue pribadi bro, agensi gue kan running di bidang otomotif. Nah jadi namanya mobil ya, apalagi pas COVID. Sebenarnya beberapa segmen itu ada orang yang downgrade mobil, jadi beberapa showroom tuh masih oke lah, masih running well, tapi beberapa tuh benar mati. Contohnya kayak misalnya kategori mobil hobi gitu, itu pasti mati. Dan kita
nggak punya KPI buat targetin sales berapa gitu. Nah itu kesulitan kita, makanya nggak semua agency mungkin survive pas COVID. Iya. Nah itu juga salah satu. Jadi kita pas COVID justru blessing in disguise ya. Yes. COVID kayaknya, tapi pas gue ngomong sama agency, rata-rata pada saat COVID emang kita growing. Mungkin awalnya emang kita stuck, tapi habis itu kita grow karena kita di digital agency kan diuntungin banget dengan semua pindah ke digital kan. Yes, betul. Nah, tiba-tiba semua webinar, orang go online ya. Semua go online meeting. Dulu mah kita diminta untuk online meeting. Aduh Pak, sorry ya, internetnya jelek, kamera nggak ada, nggak bagus, kayaknya mendingan ketemu. Gara-gara pandemi kan, semua online gitu ya. Yes. Dulu webinar susah banget untuk orang datang. Sekarang semua webinar. Ya kita jadi, semua bisnis mulai lihat nih, gue harus bikin webinar, kita harus bikin website, kita harus pakai sosial media. Jadi digitalnya grow. Okay. Nah itu yang bikin pandemi agency itu bertumbuh berkali-kali lipat. Okay. Nah di saat yang sama kita masuk ke era yang baru. Sekarang juga salah satu tantangan terbesar di agency. Okay. Gue nggak tahu ya sama atau enggak. Karena sekarang bisnis yang tadinya banyak fokus ke digital, sekarang mereka udah mulai berpikir, ini digital masih works ya? Kayaknya karena terlalu rame bro ya? Nggak terlalu rame. Okay. Tapi mereka bilang, aduh, kita bikin pameran, engagement lebih banyak nih. Kita bikin toko booth onsite, harganya lebih mahal. Tapi kayaknya lebih works. Digital ya rame-rame, yang beli jarang. Yang lihat FYP viral, tapi nggak ada yang beli. Karena mereka masih mau instan kan, kesannya masih mau instan. Kalau dulu dia nggak punya opsi, sekarang mereka mulai ganti. Nggak tahu sih, ini dari gua dan beberapa teman-teman perspektifnya ke sana. Nah, jadi kita lagi lihat, ini apa yang bisa kita kerjakan di digital agency. Jujur relate sih bro, karena beberapa klien gua itu, mereka itu dari awalnya tuh offline to online, ya transisi. Dimana dulu itu offline mereka tuh ada yang sampai pasang banner, pasang spanduk di mana-mana gitu, bahkan sampai pasang billboard. Itu kan cost-nya bisa puluhan sampai ratusan juta. Yes. Tapi begitu cek online, mereka mau transisi ke online tuh mereka mikirnya, mereka tuh nggak lihat di mana iklannya akan tertayang gitu. Dan mereka investnya 5 juta dulu aja deh, 3 juta dulu aja deh. Padahal menurut gua pribadi harusnya equal nggak sih bro? Yes, bener banget. Mereka equalnya cuma satu. Jadi kalau tadi dia pasang billboard puluhan juta, ratusan juta, pasang di online 3 juta, 5 juta, tapi ekspektasinya mereka sama. Iya. Nah itu yang jadi sulit itu. Ini jadi curhat agensi ya. Jadi mungkin nanti di sini ada teman-teman yang punya brand yang bukan jangan gitu. Tapi harus tahu realitanya lah. Yes, betul, realitanya. Betul, jadi betul. Kita kan berapa banyak yang lihat dan segala macam. Keuntungannya kita di online benernya adalah keuntungan sekaligus kutukan. Yes, betul. Yaitu data. Ya, betul. Kan kita bisa lihat, iklan kita yang lihat adalah 1.352.329 orang. Yes. Wah, ada angkanya. Ya? Jadi walaupun kita nggak lihat ini angkanya bener gak ya, siapa aja yang lihat, kita nggak lihat juga kan. Tapi ada angkanya. Yes. Kalau billboard yang lihat berapa? Ya kira-kira satu hari mungkin sekitar 1 juta orang lah. Udah kan, selesai kan? Yeah. Cuman billboard bayarnya mahal, digital bayarnya enggak semahal ini, tapi ada datanya. Jadi kita di-compare. Kok yang lihat 1 juta orang, tapi hasilnya nggak ada? Nah. Kalau yang pasang billboard, kok saya pasang billboard, hasilnya nggak ada? Itu kan tapi bisa lihat. Itu jujur. Itu adalah ini. Tapi itu juga salah satu. Dulu awal-awal kita punya klien yang dulu belum ngerti kan. Okay. Dulu banyak bisnis belum ngerti. Kita pasang Google, waktu itu Google Ads atau Facebook Ads di awal-awal. Oke. Ini produknya itu produk remaja. Oke. Produk remaja perempuan. Dia udah jadi klien, terus PIC nelfon kita. Oke. Nelfon, Pak, iklannya udah jalan dong. Udah Pak, udah. Ini kita udah SP-nya udah kita kok. Iya nih, ditanyain bos. Bos gak pernah lihat iklannya. Waduh. Terus, gak pernah lihat. Bosnya yang punya, iya, salah satu yang tinggi lah. Oke. Tapi kan kita iklannya kita targetin ke perempuan yang muda. Kan bosnya cowok tua lagi. Ya gimana mau lihat? Kalau kelihatan kita yang salah. Iya. Nah, itu jadi salah satu PR ya. Betul. Oh itu PR banget tuh.
Ya, tapi sekarang udah mendingan lah. Sekarang udah pada tahu. Orang udah mulai educate ya sekarang. Udah tereducate. Oh iya nih kita adalah laki-laki. Kalau kita lihat iklannya malah kita yang dimarahin. Kok gue jadi lihat iklannya sih? Betul. Ya kan? Ya kayak gitu lah. Nah bro, ada pertanyaan. Ini menurut gue question yang sebenarnya simple to answer, tapi banyak orang yang belum tereducate akan hal ini. Maraknya sosmed bro, seperti TikTok contohnya, terutama TikTok. Sekarang search engine kayak Google tuh kadang orang udah jarang pakai. Contohnya kalau saya pribadi, saya mau cari misalnya cafe 24 jam, saya pasti cari di TikTok. Yes. Karena itu udah pasti terdekat dan udah pasti reviewnya bagus gitu. Yes. Nah, tapi kan orang kadang nggak tahu bahwa di TikTok juga ada SEO, juga berperan. Nah, mungkin boleh jelasin bro, SEO itu masih bisa nggak sih bersaing dengan maraknya sosmed seperti TikTok, IG Reels, bahkan YouTube Short? Ini ngomong gampang, itu susah banget nih. Oh, iya. Jawabannya adalah kalau dibilang bersaing, kita nggak bisa user adanya di platform di mana mereka lagi ngetrend. Oke. Yang sekarang ini kita di Indonesia, mereka melakukan pencarian di TikTok. Yes. Even kalau mungkin berdasarkan dari data, mungkin kita compare kayak sebelumnya kan paling banyak Instagram. Yeah. Instagram pun mungkin berpindah sedikit ke TikTok. Yeah. Saya juga melakukan pencarian di TikTok. Oke. Nah, saya cari kayak misalnya kafe terdekat, kafe 24 jam. TikTok ini cukup menarik karena mereka pakai lokasi. Lokasinya mereka bagus banget. Iya. Ya, jadi dimanapun kita di lokasi baru pun kita scrolling, ketemunya konten-konten di daerah sekitar kita. Iya. Ya kan? Kayak kita di Gading Serpong, ya sekitar Tangerang Selatan, ya kan? Kalau kita pindah ke Bandung, tiba-tiba akunnya kita pindah dari Bandung. Tapi kita juga cari yang terdekat, ya. Jadi kita nggak bisa compete, karena orang kita buka handphone. Kalau dulu ya 2007, dibilangnya adalah 9 dari 10 sesi internet mulai dari search engine. Buset. Zaman dulu, kenapa? Karena emang nggak ada lagi, mau ngapain lagi? Ya makanya cari berita terbaru, dari news apa, carinya di Google lah. Kalau sekarang kita buka, lagi bengong nih, aduh, lagi nungguin makanan datang sendirian, buka handphone, ya bukanya ke TikTok lah, nggak buka Google, nyari apa gue ya? Nggak lah, ke TikTok, scrolling, ke Meta scrolling. Itu adalah kebiasaannya kita, yang baru di sekarang ini. Nah, kalau gitu gimana? Apakah tetap harus pakai SEO atau enggak? Jawabannya adalah pada akhirnya akan 360. Oke. Pada akhirnya akan 360. Namun kita mulainya dari mana? Apakah budgetnya sesuai atau enggak? Itu yang jadi PR berikutnya. Oke. Tanya berikutnya. Kalau ditanyain pakai SEO itu sekarang di saya sendiri pun kita nggak banyak punya klien yang newbie. Okay. Newbie itu nggak banyak. Kenapa newbie nggak banyak? Karena menurut mereka kalau mereka punya budget yang terbatas 100-200 juta, mereka mau spendingnya kemana nih? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya saranin, kalau punya budgetnya segitu, 100-200 juta berapa nih? Sebulan, setahun, atau sehari, kan macam-macam. Yes. Ya? Tapi kalau misalnya baru, kayak tadi, mereka mungkin mulai spending 3-5 juta atau 10 juta. Kita mau masukinnya kemana? Apa yang kita masukin? Masukin ke SEO, mati udah. Udah selesai lah. Karena kita bilang SEO bayar sekarang, hasilnya ntar ya. 6 bulan atau 9 bulan lagi. Banyak gila, lama banget tuh. Lama. Ya? Nah, tapi kita harus ngerti juga bahwa SEO nggak bakal digantikan. Kayak sekarang kita udah masuk ke era yang baru kan? Ke era AI, Artificial Intelligence. Nanti semua katanya bilang pencarian akan melakukan di AI. Yes. Ya kan? ChatGPT, DeepSeek, dan segala macam. Nah, yang orang nggak inget adalah DeepSeek atau OpenAI atau apapun AI yang ada di luar sana, mereka dapetin informasi dari mana? Dapetin informasi dari website kita, yang which is balik lagi ke SEO. Kalau website kita nggak bagus, nggak bisa search engine friendly, dibilangnya di websitenya, maka si DeepSeek, OpenAI, Gemini, dan segala macam, mereka nggak bisa lihat. Lihat ya. Kita tanya, makan paling dekat enak di mana ya? Yang keluar ya mereka yang punya website, mereka yang optimasi website mereka, SEO-nya bagus, baru bisa muncul di AI bot. Okay. Nah, itu jadi konsiderasi yang mesti dipikirin. Walaupun
kalau dibilangin berapa lama ya? Ya mungkin masih setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun juga. Kita nggak tahu sih apa yang bakal terjadi. Tapi kalau misalnya disuruh pilih cepat, short term, saya bakal pilih ads. Kedua masukin social media. Ketiga masukin ke organic traffic. Tapi jangka panjangnya yang bakalan bikin bisnisnya kita bertumbuh, pertama adalah SEO, yang kedua adalah social media, yang ketiga adalah ads. Nah, jadi itu gimana kita strategize dari yang kita punya, goalnya kita mau apa, perjalanannya kita mau bangunnya kayak gimana. Berarti sebenarnya sekarang ini momen tepat dong bro, buat kita optimize SEO, karena kan let's say setahun 2 tahun lagi AI ini baru mulai merajalela lah. Berarti kan masih punya gap dong sekarang. Sekarang gapnya gede. Gapnya besar. Jadi siapapun yang karena yang saya lihat ya, sekarang di beberapa tahun terakhir karena sosial media banyak banget yang gunakan, website gak ada laku nih. Betul. Betul. Lu mesti bikin website gak gitu? Pas pakai gak website gitu? Banyak bisnis yang malah matiin domainnya mereka. Udah email, pakai email. Udah gak pakai email juga. Bro, kita nggak pakai email. Jadi sekarang itu kita punya banyak opportunity yang orang belum sadar, tapi yang bisa pakai bagus banget. Karena Indonesia itu nggak pakai email, Indonesia nggak pakai website. Betul. Mereka bilang yang udahlah, saya udah punya WhatsApp, saya udah punya Instagram account, saya udah punya TikTok account, cukup sih. Cuman nggak kemana-mana. Bisnisnya nggak bisa grow. Opportunity-nya di situ-situ aja. Akan sustain nggak bro seperti itu kira-kira untuk 5 tahun ke depan deh? Menurut saya enggak. Kenapa? Karena kita di manapun, maksudnya di kehidupan kita, yang kita kerjakan adalah bangun aset. Dan bangun aset. Aset itu kan kalau di kehidupan nyata gitu ya, Bro Ferdinand, Bro Semi punya aset nih. Asetnya apa sih? Beli ruko, beli rumah, beli gedung. Itu aset. Beli emas. Kenapa kita beli kayak gitu? Karena real aset. Artinya, apalagi kalau misalnya kita beli emas. Ya kalau amit-amit beli emas, Indonesia runtuh gitu ya. Kita ke Singapura jual emasnya laku. Ya? Karena kita punya asetnya. Asetnya emas. Nah, kenapa saya ceritain ini? Karena di digital, di bisnis, kita juga harus bangun asetnya. Tapi pertanyaannya bahasa asetnya kita apa? Nah, kalau liatin dari dulu awal kita kenal digital, ada Google, terus ada email, terus ada sosial media. Yang sosial media ini yang menarik. Kenapa? Karena sosial media awal apa? Friendster. Tahu Friendster dong? Ini gua yang nggak tahu dulu. Kalau dibilang apa itu Friendster, mati loh gua. Kita tua banget berarti. Awal Friendster, ya kan? Terus Friendster kemana sekarang? Udah nggak ada, kan? Bayangin kalau dulu itu bisnis, ada banyak bisnis yang mereka banyakin Friendster. Gedein di Friendster. Nah, terus abis itu dari Friendster ke MySpace. Mana MySpace? Bisnis band-band di Amerika banyak banget yang pakai MySpace untuk gedein followernya mereka. Terus MySpace-nya udah selesai. Terus berikutnya kemana? Abis MySpace, Facebook. Facebook yang main pintar lah. Kan? Facebook. Tapi Facebook sekarang mana? Facebook paling pintar karena mereka pindah jadi Meta kan? Meta jadi mereka punya Instagram. WhatsApp juga sekarang punya WhatsApp. Terus setelah itu sekarang kita di Indonesia punya TikTok. Ya? Itu semua bukan asetnya kita. Jadi kalau kita jor-joran cuman banyak bisnis yang bilang, oh kita fokus cuman di Meta doang, kita fokus cuman di TikTok doang, kita fokus dari sini. Ini lagi bagus banget nih. Kita masuk jump in boleh. Tapi bukan berarti kita stay di situ all in. Kita harus bangun asetnya kita. Jadi asetnya kita apa? Aset di dunia digital yang paling hard aset adalah data pelanggan, website traffic. Karena kalau website traffic, kalau kita bisa dominate website trafficnya, kita jadi juaranya. Artinya website traffic dominate itu contohnya marketplace, Tokopedia. Kapan kita mulai cari lagi Tokopedia? Mulai cari tentang Tokopedia di Google? Gak mungkin. Ya. Kita nyarinya adalah kita langsung Tokopedia, kita cari produknya. Jadi orang udah langsung masuk situ. Trafficnya yang masuk Tokopedia itu ada hard assetnya dia. Nah itu yang harus difokusin sama pebisnis. Kalau bisnisnya mau bertumbuh, jump in boleh, kucurin dana sekarang untuk memperbesar bisnisnya tapi jangan lupa untuk bangun asetnya. Data pelanggan, pakai CRM, harus pakai CRM mulai dari sekarang.
CRM ya minimal banget. Ya pakai Google Sheet lah ya. Ya jadi punya nama pelanggan, email, nomor telepon, nomor WhatsApp. Karena kita bakal berubah nih, kayak kapan sih kita bakal launching ini? Mungkin pas udah launching atau nanti setelah launching, Meta ngeluarin ini baru, peraturan baru tentang WhatsApp. Apa tuh, Bro? WhatsApp API. Kan kita banyak bisnis pakai WhatsApp API, kan? Bisnis yang besar lah, yang punya duit gitu ya. Karena WhatsApp API kan nggak murah ya. Betul. Sekali kita kirim ada biaya kayak Rp300 per sekali kirim. Promosional itu Rp600 kalau saya nggak salah angkanya variasi lah. Nah, Meta keluarin peraturan bahwa ini baru terjadi di Amerika. Nomor yang asalnya dari nomor Amerika nggak boleh promosi untuk blast untuk promosi. Jadi mereka boleh pakai Meta API yang bayar ke Meta, boleh dipakai hanya untuk notifikasi. Artinya notifikasi kayak transaction notification itu masih boleh. Tapi ya selain dari itu nggak boleh. Wah, Meta loh. Kita wah ini bisnis gimana? Tapi Indonesia tenang, Indonesia punya banyak jalan ninja. Pasti jalan ninja. Nah, wah itu ya susah banget ya. Terus penjualan di TikTok. Salah satu yang menarik dari marketplace adalah kontrolnya kita itu nggak banyak di marketplace. Kita bisa mencoba lah. Artinya mencoba kayak, kita live shopping 24 jam. Atau live shopping 12 jam. Kita bisa cobain A, cobain B, cobain C. Tapi yang punya kuasa paling banyak itu dari platform. Tahun lalu itu banyak banget bisnis yang bulan ke-1 besar. Lalu bulan kedua turun. Bulan ketiga naik lagi. Bulan kedua turun. Kenapa? Karena mereka cuma ngikutin dari si TikTok aja. Nah itu jadi salah satu yang nggak gampang, tapi kita bisa kontrol. Harus bisa dikontrol. Yang penting bikin websitenya harus tepat, harus teroptimasi dengan baik. Tapi kita bukan, kebanyakan agensi dianggap Roro Jonggrang tuh. Kan? Roro Jonggrang itu candi satu malam. Jadi bintang sekarang besok jadi. Wah, jangan gitu. Mimpi. Atau yang lebih parah lagi adalah mereka menganggap bahwa agensi ini adalah jin pengganda uang. Ya? Katanya kemarin ada tuh yang iklan, dia bilang beriklan modal 500.000 dapat 100 juta. Saya juga mau dong. Ya gue juga mau. Semua juga mau. Iya. Tapi agensi bukan begitu. Itu emang gimmick lah. Oke lah, Bro. Mungkin bolehlah kasih pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman business owner atau mungkin juga yang running agency, Bro. Ya, jadi buat teman-teman yang business owner atau agency, sekarang itu kita masuk ke dunia yang baru. AI, SEO, social media, semuanya terintegrasi. Nggak ada jalan ninja yang cepet banget. Semua ada prosesnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau harus mulai dari mana? Bisa follow dulu account ini, subscribe, ya kan? Cari tahu informasi-informasi kayak gini banyak banget yang bisa diambil dan kita bisa gunakan untuk bisnisnya kita. Lalu yang paling penting adalah lakuin aja, mulai aja dulu. Betul. Emang mulai aja dulu. Karena kalau enggak kita nggak bakal tahu. Tapi selama kita tahu pro-nya apa, cons-nya apa yang bagus, apa yang bisa ditingkatkan, maka bisnisnya bisa bertumbuh. Yang penting mulai aja dulu ya. Bukan kabur aja dulu ya. Bukan, jangan dong. Oke, buat kalian butuh bantuan kita ya, buat kembangin sosmednya, SEO, boleh langsung kontak kita di sini. Oke, ini Instagram kita. Thank you semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.